Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Di zaman yang serba modern ini, masih saja banyak warga Indonesia, bahkan warga dimanapun di dunia ini, masih mempercayai dukun atau paranormal. Pada tahun 1997, Indonesia digegerkan dengan satu peristiwa pembunuhan berantai dari Medan, Sumatera Utara. Ahmad Suradji, populer dipanggil Dukun AS, juga dikenali dengan nama Nasib Kelewang, lahir pada 10 Januari 1949 dan meninggal pada 10 Juli 2008 pada usia 59 tahun. Dukun AS adalah seorang pelaku pembunuhan berantai terhadap 42 orang wanita yang mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di desa Seimayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dari tahun 1986 hingga 1997 lalu. Dukun AS juga menikahi 3 kakak beradik kandung dan tinggal serumah pada saat itu. Keseharian Dukun AS bekerja sebagai petani. Ia hanya lulusan SD dan mempunyai 3 orang istri dan 9 orang anak. Pihak kepolisian pertama kalinya menemukan mayat salah seorang korbannya pada tanggal 27 April 1997. Seorang wanita berusia 21 tahun bernama Sri Kemala Dewi. Seminggu kemudian, seorang saksi mengatakan bahwa pada hari Dewi menghilang, ia telah mengantarkan Dewi ke tempat tinggal Dukun AS. Polisi kemudian menemukan setumpuk pakaian dan perhiasan wanita itu di sana. Di antaranya barang-barang milik Dewi. Dukun AS akhirnya ditangkap. Dalam sebuah laporan, Dukun AS mengaku membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya. Agar ilmunya sempurna, ia harus membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur korban. Ilmu ini sendiri ia dapati dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Meskipun perhatiannya terhadap ilmu tersebut baru mulai terasa saat ia mencapai usia 20 tahun. Dukun AS kian rajin menyelami lautan klinik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suradji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susu. Menurut pengakuannya, pada suatu malam, mendiang sang ayah kembali datang dalam mimpinya. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitarnya, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah sekian lama menimbang-nimbang, Suradji akhirnya melaksanakan petua sang ayah. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Aksi brutal Dukun AS mulai terendus pada media pada tahun 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia
di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berusia 13 sampai 27 tahun. Dan menurut pengakuannya, para korban-korbannya ini datang ke rumahnya untuk meminta jasanya memasang susuk kepada mereka untuk menjadi lebih menarik. Tetapi bukan lebih menarik, malah jadi korban pembunuhan berantai. Menurut informasi, seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kemala Dewi. Mulailah polisi mengira pelaku pembunuhannya adalah suami Dewi sendiri. Sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suradji guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Suradji. Saat ditanya polisi, Suradji mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya, namun terang Suradji, Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tak cukup. Tapi polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman ditemukan satu benang merah. Sebagian besar korban adalah pasien Suradji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun AS. Saat persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuatkan Suradji ditangkap. Dalam proses interogasi, Suradji mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperolehi ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suradji juga mengikat barang-barang berharga milik korban. Dalam modus operasinya, dukun AS tidak perlu repot-repot mencari korbannya. Karena para korban itu berdatangan sendiri ke rumahnya untuk meminta jasanya. Jasa yang mungkin untuk mempercantik diri, mempelaris jualan, ataupun sebagainya. Untuk melengkapkan ritualnya, para korban akan ditanam sehingga paras pinggang dalam keadaan telanjang bulat. Dukun AS kemudian akan mencengkik mangsa menggunakan wayar sehingga mati dan mengumpulkan air liur para korbannya dalam satu wadah untuk diminumnya. Dia juga menghadapkan muka para korbannya ke hadapan rumahnya supaya ilmu hitamnya semakin kuat. Dia menggunakan modus operandi yang sama ke atas semua korban-korbannya. Apabila tiada pelanggan yang datang, dukun AS akan keluar mencari pelacur untuk dijadikan para korban. Memang sungguh kejam perbuatan dukun AS ini. Dukun AS ternyata tidak sendirian karena aksinya ditemani bahkan dibuat bersama sang istri pertama bernama Tumini. Tumini juga dibawa ke mahkamah dan juga diadili bersama dukun AS. Singkat cerita, Tumini juga dijatuhkan hukuman mati karena bekerja sama dengan suaminya dalam membantu melakukan pembunuhan berantai ini.
Sejak dalam penahanannya, Dukun AS telah bertobat. Ia sering mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di LP kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Tengah pertobatannya itu, Dukun AS sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Setelah divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang, pihak Dukun AS melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya, gerasi ke Presiden itu ditolak pada 27 Desember 2007. Akhirnya, tepat 12 tahun, pada 10 Juli 2008, Dukun AS ditembak dengan 3 peluru dan tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Namun warga desa Sri Semayang tempat tinggal Dukun AS tidak terima apabila Dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satu diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suratji yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya tak ikhlas melihat kuburan Dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Untuk kalian-kalian, saudara-saudaraku, kalau kalian ada masalah, maka mengadulah kepada Tuhan, bukan mengadu kepada dukun atau paranormal. Karena Tuhanlah Sang Pencipta kita, Dialah Sang Penolong kita. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian boleh komen di bawah. Mari kita panjatkan doa kepada para korban agar arwahnya dicucuri ketenangan di sisi Tuhan dan juga ketabahan untuk para keluarga yang ditinggalkan.